Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini buat pemirsa TVmu yang baru bergabung, hari ini kita ngebahas apa sih? Jadi hari ini kita lagi ngebahas tentang komunitas peduli lagu anak Indonesia. Kenapa sih kita ngebahas itu? Karena balik lagi gitu, kalau dilihat dari kenyataan yang ada dulu sama sekarang, perbedaannya tuh cukup signifikan. Kalau misalnya dulu banyak banget nih anak-anak yang memang menyanyikan lagu anak-anak, karena memang tersedia banyak sekali lagu yang memang khusus untuk anak-anak gitu. Itu bukan uh, apa ya, yang bahkan jadi memori indah tersendiri gitu. Tapi sayangnya saat ini justru semakin berkurang, dari mulai artis anak-anaknya juga memang semakin sedikit, lagu anak-anaknya juga semakin sedikit. Jadi banyak sekali anak-anak yang sekarang tuh justru menyanyikannya lagu-lagu dewasa, lagu-lagu cinta yang bukan seusianya mereka. Nah, sampai akhirnya hadirlah Kapela ini, komunitas peduli lagu anak Indonesia. Ada Kak Sandi sama juga Kak kok aku lupa nama kakak. Kak Mary. Ada juga Kak Mary yang memang dari tadi kita ngobrol luar biasa di segmen awal, tapi itu baru segmen awal. Tadi segmen awal itu kita bercerita tentang dulu gimana sih awalnya, keresahan apa sih yang kalian rasakan gitu sampai akhirnya ada komunitas ini gitu. Sudah didengar ternyata keresahannya hampir mirip lah dengan saya gitu. Kondisinya memang sekarang agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya tidak ada komunitas ini, nanti siapa lagi yang mau siapa lagi yang mau menebarkan ini loh, ada lagu anak-anak sebenarnya yang bisa kalian nyanyikan gitu. Tadi di awal kan kita udah ngobrolin itu. Sekarang saya mau nanya langsung ke Kak Sandi tentang kedepannya itu kalian memang mau bikin apa sih di komunitas ini? Silakan Kak Sandi. Oke. Nah, jadi kan memang programnya Kapela itu adalah melestarikan lagu anak gitu ya. Kami cukup mengalami kesulitan gitu ketika kita hanya menyanyikan lagu-lagu anak yang sudah ada aja gitu. Oke. Biasanya anak-anak bosen ya gitu. Terus anak sekarang tuntutannya lebih ini lagi Kak, advance gitu. Oke. Misal bosen sama lagu yang sangat-sangat sederhana seperti itu gitu. Liriknya sederhana gitu mungkin ya. Terus udah nggak zamannya di mereka ya soalnya ya. Ya, secara aransemen musik juga sederhana gitu. Nah, makanya kami juga berusaha untuk mengembangkan lagi gitu. Jadi melakukan riset terhadap peminatnya anak seperti apa sih gitu maksudnya terhadap lagu anak sekarang gitu. Nah, sebenarnya salah satu impian besar kami adalah kami pengen mengajak gitu, mengencourage teman-teman musisi, terutama yang sudah punya nama ya gitu, yang memang dewasa, untuk memproduksi lagu anak gitu. Nah, contohnya kalau kakak inget waktu booming lagu Laskar Pelangi. Iya. Itu juga bertepatan dengan lagu Laskar Pelangi jadi soundtracknya film Laskar Pelangi. Betul. Dengan judul yang sama ya. Dan dinyanyikan sama Niji gitu. Iya. Yang notabene adalah band dewasa gitu. Dan ternyata anak-anak cukup banyak yang gemar untuk menyanyikan lagu itu gitu kan ya. Mohon maaf, misal ada pengamen anak-anak seperti itu, atau anak-anak jalanan biasanya prefer untuk menyanyikan lagu-lagu seperti itu gitu. Iya, betul. Nah, aku pikir itu jadi satu entry point yang bagus gitu, maksudnya buat Kapela untuk melihat sebenarnya anak-anak ini minatnya kemana gitu. Nah, makanya mungkin aku pengen musisi-musisi yang besar gitu, misal dulu ada Ceylon Seven sama Tasya ya. Jangan takut akan gelap, ya benar, sebelum kita tidur. Nah, aku pengen lagu-lagu seperti itu diperbanyak gitu. Dan aku dengar beberapa musisi sekarang juga berusaha untuk memproduksi lagu anak gitu. Yang mungkin aku dengar ya, ini katanya Ardhito Pramono, dia mau produksi satu album lagu anak-anak berbahasa Inggris gitu. Wow. Terus kemudian misal ada gitarisnya Moka, band Moka, dia juga punya lagu anak-anak. Terus juga aku lihat kemarin ini Kak Angki, vokalisnya Alexa, dia juga punya program TV dan pengen melestarikan lagu-lagu anak gitu. Nah, aku pikir ekosistem yang seperti ini perlu dibangun dan perlu didukung sama-sama sama banyak stakeholder ya yang terlibat seperti itu sih, termasuk pemerintah dan kementerian juga, aku pikir seperti itu. Oke, benar. Aku setuju. Jadi memang kalau misalnya anak-anak yang nggak ada, minimal lagu-lagu yang ramah anak ya, nggak mesti harus genrenya anak-anak gitu, tapi itu
masuk semua kalangan, harusnya kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau kalian sendiri ini selama ini yang udah kalian lakukan kan, kalau tadi itu lebih ke mana? Apa sih? Kayak gerakan aktifnya tuh berarti apa? Kalau tadi kan ngajak anak-anak nyanyi, itu ngajaknya tuh seperti apa bentuknya? Oke, jadi kalau aku boleh jelasin ada 3 sebenarnya program utamanya itu. Jadi yang pertama tuh fun singing ya, tadi yang ngajak anak-anak nyanyi di acara apapun yang ada hubungannya sama anak. Kita bisa nyanyi bareng mereka di panti asuhan, terus di acara gereja, di tempat-tempat seperti RPTRA gitu, ataupun mungkin sunatan, Ya macam-macam ampun, gitu. seru banget. Kita juga diundang untuk kolaborasi sama teman-teman yang audiensnya adalah anak-anak gitu. Oke. Itu satu. Terus kemudian yang kedua tentunya adalah mengkampanyekan pentingnya lagu anak. Jadi memang audiens utamanya adalah orang tua gitu. Jadi biasanya kita juga kalau lagi istilah kami ngamen ya gitu, fun singingnya itu, misal ada di tempat-tempat umum, misal di Car Free Day gitu. Nah itu kami juga sambil cuap-cuap gitu, bahwa lagu anak-anak itu penting loh, bunda, ayah, kayak gitu-gitulah. Terus juga kami melakukan riset and development ya gitu terhadap tadi ya, sebenarnya minat anak-anak sih kemana, terus harus apa gitu maksudnya. Karena menurut aku ini jadi tantangan tersendiri gitu, karena komunitas yang peduli sama lagu anak itu di Indonesia sangat-sangat sedikit gitu. Yang kami banyak temukan itu mungkin personal ya gitu. Kalau komunitas mungkin jarang gitu. Tapi ada beberapa, misal dulu ada alumni penyanyi cilik itu tergabung di apa kalau nggak salah namanya KLA kalau nggak salah ya. Terus kemudian juga ada yang dari program dari kementerian juga gitu. Dan ini masih sedikit gitu, maksudnya mendukung industri ini gitu. Jadi memang harus dilanjutkan. Gitu sih Kak. Aduh seru banget ya. Oke. Nah, ini aku jadi penasaran. Karena kalian peduli lagu anak-anak, ini kalian semua bisa nyanyi? Penyanyi? Jangan-jangan semuanya? Benar? Kalau aku sih ya suka nyanyi sih ya gitu. Biasanya memang lagu-lagu dewasa gitu. Tapi karena aku memang suka sama anak-anak, jadi juga main sama anak-anak. Oke. Nah, aku pengen ke Kak Mary lagi sekarang. Kak Mary, ini selama ikut di komunitas ini gitu, seberapa yang kamu tahu gitu ya, seberapa bahagia sih anak-anak ternyata mengetahui kalau lagu anak-anak tuh ternyata banyak ya. Kamu punya cerita-cerita menarik gak sih tentang hal itu? Banyak sih Kak. Boleh dong diceritain. Salah satunya pas ngisi acara di sunatan massal. Itu kan anak-anaknya pada ketakutan mau disunat, tapi kita ngehibur anak-anaknya kayak, Kak mau ini dong lagu balonku kayak tadi Kakak bilang. Terus anak-anaknya langsung nyanyi, akhirnya dia nggak takut lagi gitu. Dan pada saat itu anak-anaknya jadi maju sendiri gitu. Kak mau nyanyi lagi dong biar nggak kesakitan buat disunat gitu kan. Ya itu salah satunya hal yang menarik. Dan ada juga pas ngisi di acara Vihara. Itu tadinya kita ngerasa ekspektasi kita takut nggak diterima sama anak-anak di sana ataupun orang tua di sana. Karena kita beda agama. Tapi ternyata pas kita nyanyi, anak-anaknya itu banyak yang joget, terus banyak yang minta request, terus Kak nyanyi lagi, padahal waktunya udah habis gitu. Terus akhirnya anak sama orang tuanya juga, Kak nanti kalau misalkan ada acara lagi, boleh nanti kakak isi lagi gitu. Ya, seru banget. Itu berarti kalian tuh bawa alat musik gitu-gitu segala atau gimana sih? Iya, jadi kita ngebebasin untuk anak-anaknya mau nyanyi lagu apa, terus dari kitanya juga menyiapkan lagu yang kita nyanyikan sama yang sudah kita ciptakan sih Kak. Gitu. Berarti kalian ada lagu khusus gitu? Iya ada Kak. Wah, nanti boleh kasih bocoran nanti aja di segmen 3 deh, boleh nanti segmen 3. Pokoknya hari ini karena kita berhubungan dengan lagu anak-anak, jadi hari ini pokoknya kita spesial deh. Nanti saya di segmen 4 saya mau ngajak
Kak Sandy sama Kak Mary nyanyi lagu anak-anak yang saya tahu juga. Di segmen 3 nanti kita ajak juga berarti Kak Mary sama Kak Sandy nyanyi lagunya yang mereka ciptakan. Pokoknya gimana caranya hari ini kita bahagia ya kembali ke usia 9 tahun. Tapi sebenarnya target kalian ke depannya itu pengen apa sih sebenarnya? Lebih pengen apa? Goals-nya, visi misinya ini sendiri. Kak Mary. Goals-nya kalau dari aku sebenarnya bukan dari aku doang sih, tapi dari kita semua. Inti besarnya punya album, lagu-lagu kapela yang udah diciptain, lalu bisa lebih dikenal lagi terhadap anak-anak dan orang tua. Kalau kita juga peduli untuk anak-anak, mengedukasi anak-anak. Kalau Kak Sandy lebih banyak lagi sih impiannya, Kak. Kamu selalu gitu ya, selalu mancing Kak Sandy untuk bercerita ya. Tahu banget sih kamu emang udah waktunya aku mau break dulu. Karena abis itu aku bakal kasih lagi deh waktu buat Kak Sandy panjang untuk cerita goals-nya ke depannya tuh mau seperti apa. Tapi balik lagi juga, untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.